Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Dwistewati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan menggunakan platform Google Meet mata pelajaran Hukum Maritim yang dilaksanakan di SMKS Brajaguna, Bangkalan. Berikut adalah formulir pendaftaran saya untuk melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau minta tolong kepada Danton untuk memimpin berdoa. Pada Danton, silakan. Sabu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Danton. Pada hari ini, siapa saja yang sudah masuk ke classroom? Sudah terlihat? Siap, sudah Bu. Siap. Dan Dimas Hadianto, Salman Al-Farizi, Jasi, Adam Aminullah, Yopar Syaifian. Ada yang belum disebutkan? Sudah semua ya? Sudah Bu. Sudah. Dari pertemuan minggu kemarin, ada yang masih ingat persepsi? Ada pelajaran tentang hukum maritim, membahas tentang materi pokok apa saja? Tentang laut teritorial. Ada apa lagi? Tentang pembagian batas wilayah perairan. Pembagian. Terus yang lainnya, mungkin ada yang masih ingat? Pembagian batas Wilayah wilayah. perairan dibagi menjadi 3. Baiklah, berarti semuanya masih ingat ya. Siap Bu. Nah, Ya, Bu. biar lebih bersemangat, saya ingin Danton untuk memimpin Yel-Yel dulu. SMK Pelayaran Brajaguna. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hukum maritim dengan materi pokok menerapkan SOLAS, proteksi kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadam kebakaran. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang proteksi kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadam kebakaran? Karena hal-hal ini yang sering terjadi di lapangan. Mungkin sepertinya sepele gitu ya, tapi hal ini sangat fatal akibatnya. Dan paling tidak, jika kita menerapkan atau kita mengerti tentang proteksi kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadam kebakaran, itu kita tidak hanya bisa dipakai pada saat kita berada di kapal saja, tapi kan bisa dipakai di keseharian kita. Karena sekarang atau hari ini kita akan belajar mengenai hukum maritim dengan materi pokok, yaitu menerapkan SOLAS, proteksi kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadam kebakaran. Nah, tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menjelaskan SOLAS dengan tepat sesuai dengan modul. Nah, yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menelaah proteksi kebakaran. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah deteksi kebakaran. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyajikan SOLAS, proteksi kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadam kebakaran. Nah, yang berikutnya yaitu alur pembelajaran. Di dalam alur pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, Ibu akan menampilkan video, yaitu studi kasus yang sering terjadi di lapangan. Nah, yang kedua yaitu pengerjaan LKPD. Di dalam pengerjaan LKPD ini, kita akan melaksanakan diskusi kelompok, di mana pada saat diskusi kelompok, Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam pengerjaan kelompok. Yang ketiga, yaitu presentasi hasil diskusi. Ini juga masuk ke dalam penilaian. Nah, yang keempat ada kesimpulan.
Yang berikutnya yaitu kita ke alur pembelajaran yang pertama, studi kasus. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Jadi detik-detik kapal terbakar di perairan Maluku Utara. Terlihat belum? Siap, sudah Bu. Ya. Selamat pagi saudara, dan menyaksikan breaking news Kompas TV bersama saya di Puspa terkait dengan kapal penumpang terbakar. Ini ada kapal motor Karya Indah yang mengangkut 181 orang yang dikabarkan mengalami kebakaran di perairan Pulau Lima Patola, Kabupaten Kepulauan Sula. Kebakaran kapal ini terjadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Kapal motor Karya Indah rencananya ini akan berjalan dengan rute Ternate Sanana. Kebakaran terjadi kurang lebih 5 mil arah timur laut dari Pulau Lima Patola. Tim SAR Sanana dikabarkan telah dapat menuju lokasi untuk melakukan pencarian dan juga pertolongan. Karim, iya, Allah, astagfirullahaladzim. Kapal terbakar. Turun di pantai semua, di air melompat. Oh, say, mari. Iya, tenang pelan-pelan, kemari. Dan saudara, ini adalah gambar amatir yang kami dapatkan saudara terkait dengan kebakaran kapal motor Karya Indah yang membawa 181 orang. Saudara, sekali lagi tadi disampaikan oleh Kepala BPBD bahwa saat ini tim rescue sedang diberangkatkan menuju ke lokasi dan untuk proses penyelamatan. Sampai dengan saat ini belum ada informasi jelas terkait dengan berapa jumlah korban ataupun berapa jumlah orang yang berada di kapal KM Karya Indah ini. Sementara ini informasi tadi disampaikan ada sekitar 81 orang penumpang, tapi tentu saja sekali lagi masih perlu untuk dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah ini. Benarkah ada 81 orang yang berada di dalam kapal ini, 81 orang penumpang dengan 11 ABK ini? Sambil melihat videonya, kalian juga bisa sekalian mengecek di Classroom ya untuk mengunduh LKPD di situ. Di pertemuan ketiga, unduh LKPD-nya untuk masing-masing, tapi nanti hasil diskusinya adalah dari hasil kelompok. Siap, Bu. Berikutnya akan Ibu tampilkan lagi video yang kedua, yaitu tentang insiden kapal kargo terbakar di perairan Gresik. Saudara, insiden laut kembali pagi ini. Sebuah kapal berbendera Indonesia milik PT Tanto Intim Lines terbakar di depan dermaga Maspion, Gresik, Jawa Timur. Seluruh kru kapal dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak ada korban jiwa serta luka pada peristiwa ini. Kapal bernama Tanto Ceria terbakar sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini belum diketahui sumber. Sambil diperhatikan ya, karena nanti di LKPD itu ada hubungannya dengan video yang sudah Ibu tayangkan. Siap Bu. Masih menginventarisasi pasca peristiwa kebakaran. Nah, itu tadi kedua yang sudah Ibu tampilkan. Sekarang mari kita membagi kelompok dan masing-masing kelompok silahkan memasuki ruang yang sudah Ibu sediakan melalui chat room. Silahkan. Siap Bu. Ya sudah, semuanya sudah bergabung ya. Siap Bu. Silahkan berdiskusi sesuai dari LKPD yang sudah kalian pegang. Ibu mau masuk ke kelompok 1.
kelompok 1. Bagaimana di kelompok 1? Di kelompok 1 bagaimana? Sudah sampai mana diskusinya? Ya, ingin bertanya dari kelompok 1. Ini bagaimana cara mencari referensi, Bu? Karena nanti banyak ada yang karena ini yang ada hanya mungkin saja. Oh ya, bagaimana cara mencari referensi? Cari saja di internet, nggak apa-apa. Buku-buku nggak apa-apa. Jadi Ibu di Classroom kan juga sudah menampilkan mengupload ada modul ya di situ. Nggak apa-apa, cari coba dulu di situ. Nanti ya nggak apa-apa browsing, banyak kok contoh-contoh banyak di situ. Ya, ada lagi? Nah, kelompok 2, bagaimana kelompok 2 sudah dimulai diskusinya? Siap, sudah Bu. Sudah. Jadi diskusi yang dilaksanakan mungkin ada kesulitan? Ada. Ya, apa kira-kira? Ya, apa? Alat pemadam kebakaran yang nempel di tembok itu namanya apa, Bu? Alat pemadam kebakaran yang nempel di tembok itu Ya. adalah namanya APAR ya, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan singkat menjadi APAR. Itu di kapal wajib ada itu. Tapi nggak nutup kemungkinan di tempat-tempat umum itu juga wajib ada, terutama tempat-tempat yang sering terjadi kebakaran. Ada lagi yang lainnya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke kelompok 3. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Nanti kembali ke main room sudah dengan hasil diskusi ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah sampai mana diskusinya? Siap sampai pertengahan, Bu. Ada kesulitan? Siap, ada Bu. Ada, tanya. Izin bertanya Bu. Ya. Dari video yang ditampilkan tadi, saya ada yang kurang paham. Cara untuk melihat kembali gimana Bu? Oh gitu. Jadi jika tadi video yang sudah Ibu tampilkan ada yang kurang paham, kalian bisa membuka lagi di Google Classroom. Di situ sudah Ibu tampilkan bareng sama LKPD sudah tadi kan dulu, jadi ada di pertemuan 3. Ya. Itu ada video, ada materi ajar, ada LKPD gabung di situ. Nanti bisa kalian lihat lagi jika kurang jelas. Ada lagi yang lainnya? Siap, ada Bu. Tidak ada Bu. Saling bantu ya, jangan hanya kerja Siap, Bu. sendirian. Siap Bu. Jika tidak ada, nanti Ibu tunggu di main room sudah dengan hasil diskusi ya. Siap Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Baiklah, jika dianggap cukup, mari kita berkumpul kembali ke main room dengan hasil yang sudah didapatkan ya pastinya. Yuk, gabung semuanya. Dari masing-masing kelompok sudah siap dengan hasil diskusinya kan ya? Siap, Bu. Sudah siap dengan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi? Silahkan. Jesse, Pratama Jesse. Silahkan Pratama Jesse. Hasil diskusi kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Hasil diskusi kami adalah terjadinya kebakaran di atas kapal umumnya disebabkan oleh berbagai macam penyebab, salah satunya karena kenaikan temperatur pada ruangan yang berdampingan dengan bunker dan sekat kapal yang terlalu panas. Risiko kebakaran pada kapal meningkat jika kapal yang bersangkutan itu menggunakan material yang mudah terbakar dan tumpukan cat yang ditempatkan di dalam kabin.
Oleh sebab itu, maka perlu adanya pemasangan indikator untuk mendeteksi adanya bahaya kebakaran. Siap, sudah, Bu. Kelompok 2 dan kelompok 3 tadi sudah menyimak juga kan? Ya, ini yang mau bertanya, silakan. Ke kelompok 1 kan? Siap ke kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 disimak pertanyaannya. Mengapa perlu dipasang indikator untuk mendeteksi kebakaran? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan. Perlu dipasang karena untuk meminimalisir terjadinya kebakaran yang lebih besar dan mencegah terjadinya efek domino. Gimana? Sudah. Ada pertanyaan yang lain untuk kelompok 1 atau ada yang mau menambahi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, kita langsung ke kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi? Dimas, silakan. Siap, saya Bu. Ya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 adalah sebagai berikut. Kebakaran bisa terjadi pada kapal apapun, salah satunya pada kapal penumpang. Pada kapal penumpang kebanyakan kebakaran dipicu oleh tetesan bahan bakar dari mobil di dalam kapal dan diperparah oleh perilaku buruk para pengemudi mobil yang membuang puntung rokok sembarangan. Maka untuk ABK dilakukan latihan-latihan kebakaran setiap 1 hari dalam 1 minggunya. Gunanya untuk lebih memantapkan pengetahuan ABK dalam penanggulangan kebakaran kapal. Siap, sudah, Bu. Siap, izin bertanya untuk kelompok 2, Bu. Oh, bertanya untuk kelompok 2. Silakan. Mengapa perlu dilakukan latihan kebakaran dalam setiap minggunya? Kelompok 2. Adam, silakan Adam. Mau Siap, izin menjawab, Bu. jawab, silakan. Karena untuk lebih memantapkan pengetahuan ABK dalam penanggulangan kebakaran kapal. Bagaimana, Ali Muksin? Siap, cukup, Bu. Cukup. Cukup. Dari kelompok 1, kelompok 2, sekarang berarti kelompok 3. Silakan. Dari kelompok 2 sudah? Nggak ada yang bertanya lagi untuk kelompok 2? Dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Siap, tidak ada, Bu. Siap, tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Salman Al-Farizi. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kebakaran di kapal bisa terjadi akibat aliran pendek atau short circuit yang disebabkan oleh tidak sempurnanya pemasangan kabel-kabel listrik, kejelekan isolasi listrik, dan adanya temperatur yang tinggi pada ruangan yang berdampingan. Percikan api yang kecil sekalipun akan menimbulkan kebakaran atau ledakan. Perlengkapan alat pemadam kebakaran wajib disiapkan untuk menjaga terjadinya kebakaran dan untuk menghindari akibat dari kebakaran tersebut. Siap, sudah, Bu. Dari kelompok yang lain, ada yang mau menambahi atau mau bertanya untuk kelompok 3? Yofar, silakan Yofar. Saya dari nomor kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Alat pemadam kebakaran apa saja yang harus atau wajib ada di atas kapal untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar? Siap, sudah, Bu. Tuh, kelompok 3, silakan. Ada yang menjawab? Oh, Ali Muksin, silakan Ali Muksin. Siap, izin menjawab, Bu. Alat pemadaman api ringan dalam kurung APAR tutup kurung dengan bahan karbon dioksida dan powder karena dengan bahan tersebut bisa untuk memadamkan api kelas A, B, dan C, dan D. Siap, sudah, Bu. Jadi alat pemadam yang wajib ibaratnya ya, itu harus ada APAR yang bisa untuk memadamkan api kelas A, B, C, dan D gitu ya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Atau ada yang mau nambahi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, berarti dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, dan semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi yang sangat baik ya. Nah, berarti kita langsung masuk ke kesimpulan.
SOLAS atau Safety of Life at Sea, yaitu keselamatan jiwa di laut, memiliki struktur sebagai berikut, yaitu ada yang pertama alat komunikasi, yang kedua keselamatan navigasi, dan yang ketiga sertifikasi. Nah, alat komunikasi, jadi semua kapal diharuskan memasang GMDSS gitu ya, atau Global Maritime Distress and Safety System. Nah, di mana GMDSS sendiri adalah sistem pemberitahuan keadaan bahaya atau distress call. Jadi GMDSS ini digunakan untuk meminta pertolongan gitu ya intinya, dengan sistem otomatis. Jadi jika kita dulu itu menggunakan radiotelegrafi, radiotelefoni gitu ya. Nah, dengan GMDSS itu kita tidak perlu lagi melakukan komunikasi manual. Jadi cukup dengan melakukan menekan tombol darurat gitu ya di GMDSS itu dengan secara otomatis langsung memberikan informasi ke kapal terdekat atau pelabuhan terdekat untuk meminta pertolongan gitu. Nah, yang kedua ada keselamatan navigasi. Keselamatan navigasi yaitu pada chapter 5 SOLAS 7478 bahwasanya semua kapal harus melengkapi navigasinya, terutama yang mengatur tentang penyampaian berita bahaya dan informasi yang dibutuhkan dalam penyampaian berita yang membahayakan kapal. Jadi seperti tadi GMDSS itu alat komunikasi tetapi juga masuk ke dalam alat keselamatan navigasi karena alat yang digunakan untuk meminta pertolongan. Nah, yang berikutnya ada sertifikasi. Sertifikasi yaitu dalam SOLAS 7478 chapter 1 part B atau survei dan certificates. Jadi semua kapal harus melalui pemeriksaan yang meliputi instruksi dan struktur dari konstruksi, permesinan dan semua peralatan sehingga bisa mendapatkan sertifikat-sertifikat sehingga kapal tersebut bisa dikatakan layak laut. Nah, sekarang ke proteksi kebakaran. Proteksi kebakaran, fungsi sistem proteksi kebakaran adalah untuk memadamkan api, mengendalikan kebakaran atau menyediakan pengendalian paparan sehingga efek domino dapat dikendalikan. Jadi seperti tadi di kelompok berapa sudah menyampaikan bahwasanya diperlukan untuk memasang sistem proteksi. Karena apa? Karena agar kebakaran itu tidak semakin meluas sehingga efek domino dapat dikendalikan. Jadi biasanya ini terutama di kamar mesin gitu ya, atau tempat-tempat yang berdekatan dengan kamar mesin karena di sana kan panas. Jadi jika panasnya melebihi dari normal, maka sistem proteksi ini akan memberikan kode. Yang berikutnya ada deteksi kebakaran. Di dalam deteksi kebakaran, di situ ada beberapa alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebakaran. Nah, di sini ada ROR atau Rate of Rise Heat Detector. Ya, yaitu pendeteksi kenaikan panas, dan juga ada fix temperatur yang mendeteksi pada derajat panas yang langsung tinggi. Ada juga smoke detector yang mendeteksi asap yang masuk dan juga gas detektor atau kebocoran gas. Ini biasanya lebih ke ruang mesin ya tempatnya. Berikutnya ada pemadam kebakaran. Jadi sebelum kita melakukan pemadaman kebakaran, kita harus mengetahui dulu tentang sebelum terjadi api itu ada yang namanya segitiga api. Jadi api itu bisa terjadi jika segitiga api ini bertemu. Nah, di sini ada yang namanya bahan bakar, ada panas, ada oksigen gitu ya. Jadi jika ada bahan bakar di sini tidak terpaku pada bahan seperti bensin gitu, enggak, tapi lebih ke bahan yang terbakar gitu ya, bahan yang mudah terbakar atau bahan yang bisa terbakar. Gitu. Ada bahan bakar, ada panas, ada oksigen, maka timbullah terjadinya api. Selanjutnya yaitu cara pemadaman kebakaran. Cara pemadaman kebakaran di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama cara penguraian, yang kedua cara pendinginan, dan yang ketiga cara isolasi. Nah, kenapa pakai 3 cara? Kita kembali lagi ke segitiga api. Jadi, untuk bahan jenis apa, kita bisa sesuaikan dengan cara pemadaman kebakarannya dengan yang nomor berapa yang sesuai. Nah, untuk yang berikutnya,
yaitu klasifikasi jenis kebakaran. Nah, jika kita sudah mengetahui klasifikasi jenis kebakaran, maka kita bisa menentukan pemadaman yang mana yang cocok untuk klasifikasi apinya. Klasifikasi api dibagi menjadi 4, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kebakaran kelas A itu kebakaran yang diakibatkan benda padat yang mudah terbakar, yaitu ada kertas, kain, kayu, karet, dan plastik. Nah, kelas B itu kebakaran yang diakibatkan oleh zat cair dan gas yang mudah terbakar. Di sini ada contohnya bensin, minyak tanah, alkohol, LPG, dan LNG. Nah, yang kelas C yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh aktivitas elektrikal. Di sini ada korsleting listrik dan over voltage, ya. Yang berikutnya kelas D, di kelas D ada kebakaran yang diakibatkan oleh zat logam mudah terbakar. Nah, contohnya ada magnesium, titanium, dan aluminium. Nah, setelah kita belajar tentang klasifikasi, ya, baru kita bisa menentukan alat pemadam kebakaran mana yang cocok untuk dipakai memadamkan apinya, gitu ya. Jika tadi di kelompok 3 itu sudah memberikan hasil diskusinya bahwasanya ada kelompok yang bertanya, alat pemadam kebakaran apa yang wajib ada di kapal gitu. Nah, setidaknya dari bahan pemadam kebakaran ini yang lebih banyak atau lebih bisa digunakan dengan banyak klasifikasi api. Nah, setidaknya itu yang wajib ada gitu ya, karena dia fleksibel, bisa untuk memadamkan api yang bervariasi. Sekarang di sini kita belajar ya, ada foam itu cocok untuk digunakan memadamkan api dengan klasifikasi kelas A dan B. Nah, untuk powder itu cocok untuk memadamkan klasifikasi api kelas A, B, C, dan D. Dan HFC 227 itu cocok untuk digunakan memadamkan klasifikasi kelas A, B, C, dan CO2 atau karbon dioksida itu cocok digunakan pada klasifikasi kelas B dan C. HFC 227 dan CO2 itu cocok atau sangat dianjurkan untuk kelas kebakaran kelas C karena media yang berupa gas sehingga aman untuk peralatan listrik. Kenapa peralatan listrik itu harus ada alat pemadam kebakaran khusus? Karena jika kita salah melakukan pemadaman yang diakibatkan karena bahan bakarnya tadi ya di segitiga api itu berasal dari listrik, nah itu bisa berakibat fatal kepada si pemadamnya gitu ya, bisa menjadi bahan penghantar listrik soalnya. Jadi harus hati-hati dan benar-benar menghafalkan untuk klasifikasi kelas ABC itu cocoknya digunakan atau menggunakan pemadamnya jenis yang mana gitu ya. Demikian kesimpulan yang sudah Ibu rangkum dari diskusi yang sudah kita laksanakan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, Bu. Menyenangkan, Bu. Mudah dipahami, Bu. Dan dipahami. Alhamdulillah, Bu, lancar, Bu. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Terima kasih jika begitu. Ibu sudah memberikan soal post test ya di Google Classroom. Nanti bisa kalian buka lagi di situ. Selain kalian tugasnya untuk mengunggah hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan, batasi waktu ya sampai dengan jam 11.59. Jadi tolong dikerjakan sesuai waktu tersebut. Karena jika tidak, formnya itu sudah tertutup dengan otomatis karena sudah Ibu set ya. Siap. Untuk pertemuan minggu depan disiapkan dan dipelajari materi mengenai terapkan SOLAS, subdivisi dan stabilitas instalasi mesin dan listrik. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Siap, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Danton ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Jangan lupa tetap semangat menjaga protokol kesehatan, jaga imun tubuh,
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.